Mu'minina raufur rahim. Fa'in tawal 129 terakhirnya. Fa'in tawal lau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Pertama, kita tidak pikun. Yang kedua, diberi firasat ketika mau meninggal dunia. Ingat atuk buyut kita dulu. Rata-rata di kampung serumpit. Meninggal sebulan dia keliling-keliling, minta maaf, wasiat kepada anak, mungkin saya tidak lama lagi. Tapi detik kematian yang tahu hanya Allah. Seperti itu. Kenapa mereka? Iya ya, pahami. Barang yang dipinjam dikembalikan, minta maaf katanya. Ini firasat. Diberi pisah dan dijauhkan dari mafajatul maut, mati mendadak. Nabi menyatakan ciri-ciri orang dunia sudah tua kan kiamat. Banyak orang mati muda, mati mendadak. Ya, tempat kami di Kota Agung 4 pemuda mati sedang main gaple. Sungguh. Hujan, mampir ke warung di kampung kan meja dengan gaple sambil nunggu reda. 4-empatnya mati di sambal petir. Minimal mati lalai kan? Iya, nggak ada orang main gaple kayak kue lapis itu loh. Putih sama merah atau hijau kan? Ada orang mengeluarkan gaple cabut. Subhanallah, mana? Minimal mati lalai. Ya, mati mendadak kan? Iya. Itu. Ada yang sedang ngopi mati, katanya minum kopinya Mirna. Ada yang sedang nyeruit, tahu nyeruit? Oh, orang Lampung mati lah dia, mati bangi. Ya, jadi hadirin Allah Taala itu dari Habib Lutfi ya, bapak-bapak amalkan. Lanjut lagi. Yang berjimat-berjimat ini susah matinya. Maaf, pendekar-pendekar juga ya. Susah. Kalau jimat-jimat ada, apalagi jimat itu mengarah ke hal-hal syirik. Kalau ada keluarga kita seperti itu, nggak mati-mati. Kumpul anak sampai sudah 3 hari, 5. Kasihan gitu. Kalau di rumah sakit ruang ICU, kadang-kadang dipasang dan agak dikasang kayak panbel supaya tak jatuh. Kasihan. Saya tanya, ada apa latar belakang? Ini pendekar. Berjimat banyak, ya ilmu kanuragan yang mengarah ke ilmu yang itulah kejawen itu, ya banyak demit setannya. Maka kita harus mengambil sikap dalam kitab Syarah Khotis, bukan bacakan surat Ar-Ra'd. Kalau kita sayang, berapa banyak sih kita bacakan belum selesai, kita sudah mudah nggak mati-mati, kasihan gitu. Sekarat dia, susah. Padahal kita kalau masih hidup masih bisa Allahumma hawwin alaina fi. Betul, dia tuh nggak bisa lagi. Udah kumpul sore nggak mati, besok pagi nggak mati. Tapi kasihan, mau kita bunuh ceket, dosa nyekek bapak kita. Maka bacakan Ar-Ra'd antara surat Ibrahim dan surat Yusuf. Apa maksudnya? Membantu supaya dia ini mudah matinya. Kalau saya ini enggak, bapak mati foto, ada selfie dulu bapak. Nanti foto-foto itu, ya jangan lupa. Saya sering ditelepon dari Padang, tapi orang yang benar Lampung. Kan apa surat itu bapak? Orang kampung kan kadang-kadang banyak ya bejimat-bejimat lah, yang karu-karuan gitu ya. Ibu-ibu lebih baik pegang jimat atau pakai uang 1 juta? Ini lebih uang 1 juta bisa beli beras. Berjimat petenteng nggak dijadikan Pak Bupati bodyguard enggak ya, susah, buang nanti, susah mati nanti. Ya lebih baik amanan. Contoh lapor ya, ini misalnya seperti itu. Kalau keris gimana? Hanya sekedar hiasan enggak apa? Hiasan sebagai peninggalan leluhur, sebagai hiasan saja, tidak sejarah. Ya, jadi kalau ketemu seperti itu apa tadi, bacakan surat apa? Lupa nanti. Ar-Ra'd. Kalau sudah tinggal yakin baru bacakan Yasin. Bekalnya sambung. Untuk dalam tubuh diangkat berhadapan mungkar nakir. Ar-Ra'd. Apa bu? Apa artinya Ar-Ra'd? Halilin tar. Di telinga. Saya kan dikirim ke dia omaknya, kasihan, untung dia ini tak apa amalan. Baru dibaca belum selesai sudah. Mudah, bisa ditalkinkan la ilaha illallah. Ada juga di ruangan ICU saya kan sering ditelepon jam 3.
La ilaha illallah, la ilaha. Wah, pening dia, bilang la ilaha illallah. Sudah ngucap sudah. Setelah itu dia ngorok, itulah kalimat terakhirnya. Akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Ini enggak. Begitu juga mau mati nangis. Bapak datang, mama datang, mau jemput, itu jin. Bukan, ya, jangan hiraukan, itu Allah. Yang jemput bukan mama bapak, tapi malaikat maut. Seperti itu. Untuk itulah hadirin, kita ini diintai malaikat maut itu sehari 70 kali. Buka tafsir Qutubi, dilihat catatan. Dilihatnya ibu-ibu, oh masih lama. Masih lihat Ustaz Maulana Isyan, oh masih lama. Gitu. Nah tapi malaikat maut sudah ditanya Nabi, amalaka rasulun tuqaddimu bainan nas, wahai malaikat maut, apakah ada tanda-tanda bahwa engkau akan menghampiri manusia? Ada. Tanda-tanda pertama, al-ilal wal amradu, sakit-sakitan. Kalau sudah sakit-sakitan, lama-lama gimana? Mati. Yang kedua, asyaibu atau al-masibu. Tafsir Qurtubi ada. Adanya uban. Dia sudah ubanan, hati-hati. Tak usah nyawer-nyawer lagi di biduan, di panggung. Belum malu dengan Allah, malu dengan anak cucu. Saya kan mau jemaah pengajian dengan tua-tua, masa aku pakai sorban kayak kiai. Pas saya undangan nikah, dia pakai jas, pakai dasi, nggak ciren. Pakai sepatu, udah umur 70. Nah, coba dengan biduan lagi. Nyawer uang 50, warna biru, warna merah, ngasih bini lebih sedikit marah, beli uyah, beli tomat. Ini ngasih biduan seberaha, kalau nggak biru yang merah. Masuk ke kota amal warna abu rongeng, lecek, hilang nolnya. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada di Natal sana. Sudahlah, sudah ada ubah. Lalu naksus sam'ai, berkurangnya pendengar. Tanda-tanda dari malaikat maut. Yang keempat, naksul basari, berkurangnya penglihatan. Hati-hati yang sudah pakai kacamata. Tanda-tanda. Kan saya ngarang ini dari malaikat maut yang cerita kepada Nabi. Yang tua aja ditakut kubanan, sakit-sakitan, tuli, buta, sudah lihat pakai kacamata. Yang muda pun kita hantam juga. Allah berfirman, ya ayyuhas syabab, wahai pemuda, la ta'man bisababik, jangan kau merasa aman dengan kemudaanmu. Kamin sabit qad sabakat alaihil maut wa saykhu batir wa saykhu baqin ba'da mautihi. Wahai pemuda, jangan kau merasa aman dengan kemudaanmu. Berapa banyak muda-muda lebih mati duluan, sementara atuk nenek buyut masih hidup. Sebabnya apa? Pertama tidak taat, kedua digrogoti, durhaka kepada kedua orang tua. Itu sebab mati muda, mati mendadak. Digrogoti, dosa, durhaka kepada kedua orang tua. Azab, segala azab kata Nabi nanti mati setelah mati, kecuali dua. Cash DP, tahu DP-nya apa? Panjer ya. DP-nya dunia, pelunasannya nanti di neraka. Pertama, dosa menyakiti orang-orang dekat Allah, wali-wali, kiai, alim ulama, ustadz, terlebih lagi habaib. Kalau tidak setuju dengan Habib Wahab, tidak sepaham dengan Habib Rizik, hukum. Sebab Nabi menawarkan, siapa di antara kalian ingin husnul khatimah? Ingin apa tadi? Husnul khatimah. Cintai, sayangi anak cucu keturunanku. Jangan sakiti mereka. Kalau saya Pak terjang mereka berdua agak sepaham, saya belum pernah ketemu manusia dua ini. Tapi aku muhabbah. Kenapa? Seandainya misal mereka berdua ini yang tegas, ya, dalam kebenaran. Seandainya salah, misal. Lalu di hari kiamat atuk mereka mensafaati mereka, selamat nggak? Rasul syafatul Quran, ada darah mereka di tubuh mereka, ada darahnya Rasul. Sahabat, nah kita ini siapa yang mensafaati? Keturunan Rasul bukan, wali songo bukan, paling wali murid. Naik sedikit mentok wali ini, wis
Kalau nggak sepaham, diam. Allah saja. Ya, minimal doa. Saya belum pernah ketemu seumur dengan dua manusia dan Habib-Habib yang lain, tapi cinta. Sebab ada riwayat Ibnu Hibban, siapa di antara kalian ingin husnul khatimah, mati beriman, cintai, sayangi anak cucu keturunanku, jangan sakiti mereka. Ini kalau menyakiti orang karena Allah, para ustaz, para kiai, ingat Allah berperang langsung. Yang kedua, durhaka ke orang tua, DP-nya di dunia, pelunasannya di akhirat. Yang jelas 3 akan dicabut keberkahan umur, rizki dan kesehatan. Tapi sebaliknya ketika bakti, hadirin, Allah berikan keberkahan umur, rizki dan kesehatan. Lihat datuk kita, buyut kita, ke sawah, umur 60 masih bisa ke sawah, pulang bawa pacul, bawa manggar, bawa kelapa tua gandeng, pisang 1 tundun. Ya ini enggak, baru umur 35 saya sudah kena mah kronis, ginjal turun berok, obolan beralam. Bukan kurang gizi, bukan kurang vitamin, digerogoti dosa dengan gurunya atau dosa kepada kedua orang tua. 2 ini DP-nya dilihat. Tapi kalau mau uji coba boleh, bakti. Allah Ta'ala akan berikan keberkahan umur, rizki dan kesehatan. Hadirin, boleh tanya dengan istri saya yang ramping itu. Sebelahan yang Mbak Lia itu kan, itu yang ramping kan. Tahu istri saya baju hitam. Kalau saya duduk kursi dia pangku patah. Tapi kok dia yang duduk, aku yang pangku, anteng aja dia. Sekintal. Iya, dulu tempat kursi kali Abang Sukun tadi ngompel kaki kursi. Iya. Tanya sama dia, kalau saya sakit kan kita suara. Karena 1 minggu hadirin di Bandar Lampung ini dari 2001 saya ada kajian fikih Syafi'i 21 tempat. Maghrib ada, Isya ada, subuh ada, untuk ibu-ibu zuhur ada, asar ada, yang nggak ada tengah malam. Ya dari 2001. Jadi hadirin kadang berobat ini demam, kata dokter, Bapak Ustadz Isya kalau nggak seminggu 10 kali. Isya kan ngomong. Lalu sambil sebelum berangkat tanya sama istri saya, kan mak bapak saya sudah meninggal, saya telepon mak mertua. Ya saya orang Lampung, tapi mak mertua saya orang Jawa. Telepon mak, anakmu sakit, apa aku datang nak? Tak usah, doa supaya saya cepat sembuh ya. Saya salam dengan bapak mana, masih di kebun. Doa sampaikan, minta doanya semua. Sudah berobat. Kata dokter berapa tadi, seminggu atau 10 hari. Berobat sore, subuhnya saya sudah ajan lagi, lantang lagi suara. Hebat nggak doa ibu? Ibu bertua. Tanya istri saya. Belum saya keberangkatan minimal sambil di mobil, saya telepon mak mertua. Menembus pintu lagi, kata Habib Lutfi, doa makmu itu lebih dasar daripada doa wali. Namun sekarang anak maknya petani, lusuh nginang, nggak ada anggap. Mau ngewarung, buka warung doakan. Ya, 2 huruf iya. Katanya aja. Modal besar untuk sukses. Anak-anak sekarang ini sekolah, nggak pamit. Karena emaknya sudah tua, nggak sekolah rakyat. Akhirnya kesenggol mobil, motornya geletak, mati muda, mati mendadak. Kata maknya Allah, tang sudah kerja kantor, nggak pamit lagi, tangi museum tangan. Hadirin rahmatullah, belum punya rumah, minta doa mak. Wujud luar biasa. Mak saya ngontrak dulu, kata mak saya kadang sering nangis. Gimana habis sudah setahun lagi kan bayar 2 tahun sekaligus. Mau ngeret-ngeret kitab mau ini juga, bagaimana kalau nggak cocok? Doaku saja. Saya ngontrak 2 tahun, baru 1 tahun Allah kasih rumah saya. Sebetulnya itu. Hadirin rahmatullah, kembali lagi. Ya. Jadi tanda-tandanya itu yang tua tadi apa? Sakit, uban, kacau mata, apa lagi? Tuli. Ya. Ketika sudah meninggal dunia hadirin, ini tutup matanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Seperti itu. Nah mungkin mereka tanya Mas Kiai, banyak yang nggak tahu. Ya.
Malam yang sangat mengerikan bagi mayit adalah malam pertama setelah dia dimakamkan. Tapi banyak anak nggak berbuat apa-apa. Kalau ada orang meninggal dunia, hari ini sudah dikubur, maghrib nanti sholat sunnah hadiah. Banyak nggak ngerti, ada sholat sunnah hadiah, sekarang tidak lagi. Bukankah malam yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi mayit adalah malam pertama setelah dia dimakamkan? Kita tahu, kepalan bacakan surat apa tadi? Inna anzalna. Malam pertamanya setelah sholat maghrib, pada maghrib sholat sunnah hadiah 2 rakaat. Banyak macam ragam cara, tapi cara yang paling mudah, ya, cara yang paling mudah, sholat maghrib, pada maghrib, apa di masjid, apa di rumah, niat sholat sunnah hadiah 2 rakaat karena Allah. Setelah Allah berkata Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah sekali, baca Inna A'toina 7 kali. Ya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, bangun lagi kalau rakaat kedua sama. Setelah Al-Fatihah, Inna A'toina kal kausar 7 kali. Ini cara yang paling mudah. Setelah salam, kalau bapak atau ibu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 40 kali. Kalau orang lain paman, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi, atau Allahumma ighfir laha kalau perempuan 40 kali. Luar biasa. Tapi dulu datu-datu kita masih mengenal sholat sunnah hadiah ini, kadang berjamaah. Sekarang enggak lagi. Bapaknya mati, dia sibuk dengan kursi, sibuk dengan beseknya. Yang ngaminkan pula nggak ngerti. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, amin. Allahumma ighfir laha warhamha, amin. Allahumma ij'al qabraha rawdatun min riyadil janah, amin. Allah wala taqabraha ghufratan min khafarin naran, amin. Artinya aman, 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 aman. Artinya beseknya aman. Bukan amin. Amin. A-nya kalimat badal, minnya maksud. Amin ya kan? Ada amin. Kalau yang mana? Amin. Aminuddin. Itu. Ada yang amin. Amin artinya aman. Aman. Aman Pak. Besek. Aman. Harusnya Allahumma ighfir lahu warhamhu. Amin. Amin. Artinya perkenankanlah, kabulkanlah. Ini enggak. Amin. 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 Oh, ngabiskan BC aja, aminnya nggak pas, ya, seperti itu. Maka hadirin rahimakumullah. Nah, yang terbaik, tolong nih, saya nih sedih sebetulnya melihat banyak lampu juga, tempat lain juga ada, termasuk saudara saya di Tanjungan itu. Kalau ya ada yang meninggal dunia, yang memandikan jangan orang lain, kecuali 14 ahli waris. Buka kitab Anwarul Masalik fikih Imam Syafi'i. 14 ahli waris nggak ada, baru rukun kematian. Bahkan suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Betul? Siapa yang memandikan Fatimah putri Rasul? Hanya satu manusia, Ali. Sebab begitu kesolehan wanita ini, dia wasiat, wahai suamiku, yang memandikan saya, kata kalau aku meninggal waktu sakit, jangan orang lain. Hasan Hussein nggak ikut, malah ini anak kandung. Engkau saja. Begitu tingkat kesolehan wanita, tidak mau betis dia dilihat oleh orang lain kecuali suaminya saja. Dikeluarkan sudah bentuk, dikapankan, tinggal disolatkan. Ini dalil bahwa suami boleh ikut memandikan istri atau sebaliknya. Lebih baik itu daripada orang lain. Kecuali kalau tidak ada keluarganya suami, ya belum lagi yang memandikan. Waktu mandikan si Minul kelihatan. Tahu Minul? Tahu Minul bu? Biji rambutan kelihatan, pentungan kelihatan. Sebagaimana ketika masih hidup kan malu, kan tersingkap paha ya, malu. Kenapa waktu mati dilihat? Ini memandikan itu pahalanya besar sekali. Tetapi bisa dapat dosa besar ketika jangan buka kitab Fathul Muin Fathul Qarib. Haram hukumnya memandikan jenazah dengan ditelungkupkan. Betul? Paling miring kanan, miring kiri, cepat ditahan supaya dia tidak terlungkup. Seperti itu. Bagaimana kalau auratnya kelihatan? Mak saya melihat ada saudara saya kaya raya.
Ya ampun mandi mama sampai rambut aja kelihatan. Padahal kalau perempuan itu mandinya itu nggak boleh lepas kain itu antara dengkul dengan dada. Dengkul dengan dada. Ya. Yang menyeboki walaupun dia suami, misal istri saya meninggal, misal saya memandikan. Walaupun di istri saya menyeboknya tetap pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan makruh. Gitu. Walaupun laki-laki. Kain kapan yang keluar sarung tangan sebanyak mendeteksi. Masih ada kuning-kuning. Saya lihat lagi, lihat lagi. Jangan ditengok dia sama aja. Belum ditengok. Ya. Kalau yang laki-laki surah ila rukbah, dari pusar ke lutut. Nyebokinya waktu miringnya hati-hati. Pantatnya ditutup. Nyebokinya pakai tangan kiri pakai sarung tangan. Nah, waktu mengganti kan basah. Ambil kain jari lagi, tarik dari belakang. Dianduki. Ambil jari lagi satu lembar. Terakhir bentangkan, tarik. Kan tetap ketutup kan? Itu juga kain kapan kan dari bawah. Ini masih ada basahannya, jangan lepas. Nah, dan pasang sarung sudah ketutup. Bagaimana pasang cawat? Hadirin, selesai mandi, dianduki, jangan diangkat dulu. Kapas itu dimasukkan ke bubur dan ke balon waktu di tempat pemandian. Ketika diangkat dengan gerakan, tidak keluar lagi najis itu. Rapat. Nah, memasukkan kapas itu pun dibalik kain. Lepas. Jangan ditengok-tengok, nggak boleh. Cobalah ibu duduk di kursi bapaknya ke maghrib pakai sarung kan. Tengok ya, bapak mau ke kantor, ibu sedang duduk. Lihat ganjel. Nah, padahal nggak apa-apa, bertengok-tengok kan? Iya, gitu. Nggak apa-apa, mau ditengok kasih ngajar, ditengok kan nggak apa-apa kan suami istri. Tetapi waktu meninggal dia kan malu kan kita, padahal suami istri. Apa kok dilihat kan di masyarakat? Ini tutup. Nah, masakan cawat di sana, masakan cawat nanti, masak kapas. Cawat itu yang dibalik. Kasih talinya, apa dilihat? Setelah pasang cawat, tutup kain kapan, sarungnya itu, tarik dari bawah. Dan setelah ini di atas posisi sudah tutup, paham nggak? Paham. Haram hukumnya mendedahkan aurat mayit. Yang ini saya lihat di Tanjungan, ya Allah, saya bilang, kenapa anak-anaknya tidak menangani? Anak kandungnya nggak boleh melihat, suami pun nggak boleh melihatnya. Ini keterangan ada dalam fikih Imam Syafi'i dan kitab Muhadal Muhtar, kitab Majmu' pun, kitab Al-Umnya Imam Syafi'i ada semua. Ya, kitab induk Al-Um. Jadi hadirin rahimakumullah, sudah mau jam 12. Terakhir ya, wisumu. Terakhir, Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Beliau wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Rasul dalam kitab Majalis Susiniyah sebelum wafat sekitar 18 hari sakit. Berapa hari sakit? 18 hari. Hadirin Bapak Ibu, coba perhatikan. Rata-rata orang Islam sebelum meninggal kebanyakan sakit. Tapi tidak boleh minta sakit. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Kenapa dikasih sakit? Sementara ada manusia pernah hadir di dunia ini tidak pernah sakit. Ada yang tahu? Fir'aun tidak pernah sakit. Sehingga dia menyatakan dirinya ana rabbukum a'la. Sakit gigi, meriang, bisungan, panuan, tidak pernah. Sementara Nabi Ayyub alaihissalam 80 tahun sakit, pas Asyura Allah sembuhkan. Kekasih Allah. Nabi Musa pun pernah sakit. Nabi Muhammad sebelum wafat 18 hari sakit. Setiap orang Islam rata-rata dikasih sakit bulan, mungkin tahun, mungkin hari atau jam, dikasih sakit. Apa rahasia sakit? Karena dalam hadis Bukhari disebutkan, kena
Allah sayang kepada orang Islam. Bisa saja dosanya ada satu dosa nggak lebur dengan istighfar, nggak lebur dengan dan berwudu, belum lebur dengan sholat taubat. Allah lebur dengan dia sakit. Allah menginginkan dia menangis merintih menahan sakit dunia, sehingga Allah rontokkan dosa-dosanya, tidak menangis dan merintih lagi setelah mati. Karena sudah selesai sudah. Allah tuntaskan dosa-dosa itu dengan sakit. Mungkin bapak kita ada dosa, dikasih sakit lah, sehingga bersih dosa itu. Untuk itulah wirid orang sakit dari Nabi, wirid Nabi Yunus diperlukan selama 40 hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas shalimin. Cepat sembuh. Seandainya tidak sembuh meninggal, dosanya diampuni dan diberi kabar husnul khotimah. Apa tanda-tanda husnul khotimah? Buka tafsir Qurtubi dengan kalimat la ilaha illallah atau bi'araqil jabin. Bi'araqil jabin, berkeringat kening. Apa hubungannya keringat di kening ini? Saya banyak menyaksikan orang-orang soleh yang banyak berinfak itu masjid mana. Pas saya takziah, bintik-bintik keringat, kubah basah. Subhanallah, ini husnul. Kenapa dia suruh? Saking malunya dengan Allah, dengan Rahman dan Rahim yang banyak dosa, dia yang banyak dosa, Allah kasih husnul. Saking malunya berkeringat dingin dia. Boleh buka tafsir Qurtubi. Sudah hadirin Allah, Nabi itu apa? Puncaknya hari Senin subuh. Nah, sahabat sudah menisun saf, tunggu kan. Kalau ini masjid, pintu Nabi itu rumah. Kok nggak keluar? Bilal datang, Rasul, jamaah datang semua menunggu engkau datang. Fatimah putri Rasul radhiyallahu ta'ala mengatakan Rasul tidak bisa bangun, sakitnya puncaknya parah hari ke-18, pas tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kata Nabi, Bilal suruh Abu Bakar jadi imam menggantikan saya. Nabi bisa bangun, demam tinggi puncak. Bilal bisa menyampaikan berita supaya menggantikan posisi Nabi ke mihrab menjadi imam, bukan ke mihrab. Pingsan Abu Bakar, pingsan. Sahabat Nabi Abu Bakar bisa menangis. Maka Nabi bertanya, ya Fatimah, mahaji dajjal, suara gemuruh apa ini? Maka Fatimah menjawab, ya Rasul, dajjatul muslimin li faqadika, jerit kaum muslimin ketidakhadiranmu mengimami mereka. Sakit-sakit yang lain masih ngimami, puncaknya Isa masih ngimami, subuh tidak bisa. Kalau begitu panggil Pak Dem Abbas dan suami Ali, dipapak dan seret kaki Rasul SAW yang sedang kita peringati hari kelahiran, terseret, ditegakkan di mihrab, hanya mengimami surat pendek, itu pun sudah dipaksakan Nabi. Itu mungkin kulullah atau inna akan. Selesai wasiat, masuk ke kamar istirahat. Tak seberapa lama orang asing datang ketuk pintu. Assalamualaikum ya ahlal bait, adkhul. Assalamualaikum wahai keluarga Rasul, boleh aku masuk? Fatimah buka, maaf tuan, Rasul sakit parah, tak bisa terima tamu. Nanti kalau sudah agak lumayan sakitnya, maka kau datang. Tidak seberapa lama datang lagi, ketuk pintu. Assalamualaikum ya ahlal bait, adkhul, boleh aku masuk? Sama, pergi lagi. Pasca ketiga kalinya assalamualaikum ya ahlal bait, bergetar dinding rumah Nabi. Kata Nabi, putriku Fatimah, izinkan yang tamu yang sudah 3 kali akan bertamu dengan saya, izinkan masuk. Tahukah engkau siapa dia? Saya tidak tahu Rasul. Itulah makhluk Allah yang memisahkan antara suami istri, anak-anak handai dan tolan dan kerabat dan tetangga, memisahkan dia dari tilam empunya. Itulah malaikat maut. Itu bertamu. Malaikat maut ditanya oleh Rasul, ya malaikat maut, jita zairan au qabidan, wahai malaikat maut, kau datang kepadaku menjenguk aku sakit atau untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, jitu zairan wa qabidan in azintah li wa illa farjid. Aku datang diutus oleh Allah untuk menjenguk kau sudah sekitar 18 hari sakit dan mencabut nyawamu kalau kamu mau, wa illa farji', kalau tidak aku balik. Kalau keenaknya ya. Kalau kita didatang mau sekarang atau
Nanti. Jawab kita apa, Bu? Nanti mau beranak begitu. Tapi sepengetahuan saya hanya manusia ini saja yang kita. Ternyata dalam kitab Majalis Susunia itu sebelum datang mereka mau dipanggil oleh Allah. Kau datangi kekasihku sakit. Umurnya 63 hari Senin. Tapi tanya dulu mau sekarang atau nanti. Kalau dia belum mau kau balik ya. Ya. Maka dia katakan ya Rasulullah, jitu zairan wa qabidan in azintani wa illa farji. Aku datang nengok kau sakit dan mencabut nyawamu. In azintani kalau kau izinkan, wa illa kalau tidak farji. Aku balik. Kata Nabi, cabut sekarang. Aina sahibi Jibril. Kalau dicabut sekarang, di mana kekasihku Jibril? Apa-apa dia hadir, apa-apa dia hadir, wahai dia hadir. Suasana genting dia hadir. Mana sahabatku Jibril? Kata mereka maut sahibu kapis sama dunia. Sahabat itu sudah nunggu di langit dunia, kelihatan. Ya kata kamu cabut, dia datang. Ya cabut. Datang Jibril. Nangis. Jibril, aku kan akan dicabut nyawa. Bagaimana umatku kalau aku apa? Jibril pun menangis. Jibril balik menghadap Allah. Aku menghadap dulu. Jibril bercerita kepada Allah, kekasihmu siap dicabut nyawa. Tapi air mata aja tidak bisa terbendung. Dia bagaimana umat dia wafat? Hadirin pelajaran seambil. Nabi menangisi kita. Tapi pernahkah kita menangisi diri kita yang banyak dosa? Menangis ketika sawah dikerang-kerang banyak. Menangis ketika suami di PHK banyak. Menangis ketika orang kita cintai meninggal dunia banyak. Terdengar Tapi pernahkah kita menangisi diri kita banyak dosa? Padahal hadirin kawah neraka tidak bisa dipadamkan dengan air 7 samudra lautan. Ribu-ribu kali tidak bisa padam. Tapi kawah api neraka bisa Allah padamkan dengan tetes air mata hamba. Yang disebut ad-dumu min khasyatillah, air mata karena takut kepada Allah. Hadirin, lebih baik kita ini Bapak Ibu ketika saya ini menangis ngalir dari sini kan. Haram api neraka menyentuh wajah yang pernah menangis air mata walaupun sebesar tai lalat tidak menetes di situ neraka. Hingga unta masuk ke lubang jarum. Sebagaimana tidak mungkin unta masuk ke lubang jarum, tidak mungkin susu yang sudah diperas masuk ke puting lagi. Begitulah kata Nabi, tidak mungkin kan di situ api neraka orang yang pernah mengalir di pelupuk matanya air mata takut kepada Allah ketika di ketinggian malam sholat taubat atau sholat tahajud, dia menangis dan kawah neraka bisa dipadam oleh Allah dengan tetes air mata hamba. Jangan sampai menangis nanti di sini. Coba Bapak Ibu, ya, coba nak lihat kalau ada yang di ruang ICU atau di rumah, terutama orang-orang yang ahli maksiat belum tobat, ya, basah di sini, dilap mau ininya, beberapa menit itu basah lagi di sini. Ini air mata. Air mata sedih bukan? Air mata karena ada sesuatu yang diinginkan bukan? Air mata sedih di sini. Air mata haru, kangen dengan kawan atau cucu yang lama ketemu. Saking harunya gembira, nitik di sini. Ini air mata penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas shalihin. Tunda kematian ya Allah, ingin sedekah maupun amal soleh. Allah jawab, la yu'akhirah, lam takkitkan bilam. Lan sungguh tidak artinya, bukan lan. La yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Sungguh tidak bisa diakhirkan sedetik pun apabila kematian itu tiba. Maka jangan sampai air mata di sini. Kenapa air mata di pelipis air mata besar? Karena tidak pernah menetes air mata di sini. Tapi kalau pernah menetes sini, dia tidak akan di sini. Dia akan subhanallah. Maka hadirin rahmatullah, Jibril datang lagi. Laporannya, tenang, jangan nangis lagi Muhammad. Umatmu tanggung jawabku ke Allah. Lalu cabut. Nah, ketika akan dicabut dua versi riwayat. Di pangkuan Jibril ada mengatakan pangkuan Aisyah.
Namun hadirin ketika ruh akan keluar, 4 kalimat yang diulang-ulang. Yang pertama, ummati ummati. Pamit Nabi, umatku bisa berangkat. Ya berarti apapun kita diajarkan untuk pamit dengan mak bapak pamit, mau buat rumah pamit, mau berangkat ke warung pamit, mau ke sawah pamit. Berkah Nabi aja pamit umatku aku mau berangkat. Yang kedua, as-salah, jangan tinggalkan salat. Yang ketiga, an-nisa, cintai, sayangi, jangan sakiti wanita. Yang keempat, wa ma malakat aymanukum. Hendaklah setiap pemimpin memperhatikan kesejahteraan anak buah, rakyatnya, dari presiden sampai ke RT, termasuk lurah, termasuk kita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kita pemimpin kalau matang. Jadi hadirin ummati as-salah an-nisa. Siapakah wanita yang wajib disayangi, dicintai, jangan sakiti? Urutan pertama ibu, nggak boleh tukar, termasuk ibu mertua. Yang kedua istri. Yang ketiga anak perempuan. Yang keempat selain tiga, bibi, adik, ponakan. Urutan pertama ibu. Tapi hadirin kenyataan, ketika bujang soleh, tetapi setelah punya istri, dia berani memarahi maknya gara-gara laporan aduan nyonya menernya. Inilah nyonya mener. Tapi di sini nggak ada kayak gitu ya. Hadirin, dia berani bertanya maknya di waktu bujang saleh luar biasa. Ingat, Nabi sampaikan dalam kitab Tambihul Ghafilin. Selesai pemakaman, man faddala zaujatahu ala ummihi. Siapa yang lebih sayang, lebih perhatian kepada istrinya ketimbang kepada ibunya, fa'alaihi laknatullah, wajib bagi anak mendapatkan laknat Allah. Yang kedua, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kenapa? Dia lebih perhatian kepada nyonya mener ketimbang kepada ibu. Maka saya sekarang nggak setuju suku saya Lampung. Bapak Ibu, setiap rumah ada kamar besar ya. Itu ditempati mak bapak kita. Setelah menikah, kenapa pengantin baru itu nempati kamar itu, emaknya di kamar belakang atau dibuatkan triplek? Ini kan rumah dia, buatan dari mak bapak kita. Kenapa kita menguasai? Suruh dia kalau di belakang atau mantra, tetap di rumah kita. Ini paham? Kan setiap rumah ini kan ada kamar utama, punya tuan rumah, punya mak dan bapak kita. Anak tuwek, anak toho, si kiai ini nikah, dia nempatin itu. Maknya buat kamar dekat dapur, triplek. Matilah maknya kedinginan terus tiap malam, masuk angin. Tapi di sini nggak ada gitu ya. Kau sudah nikah, kau belakang, ini kan rumah aku. Ini saya tak setuju. Siapa pernah lebih perhatian pada istrinya atau ibunya? Dua. Selesai pemakaman sampai Nabi menyebut, ya ma'syaral muhajirin wal ansar. Ini bunyinya panjang. Wahai sahabat dari Mekah Madinah, man faddala zaujatahu ala ummihi. Siapa yang lebih perhatian kepada bini yang menannya ketimbang kepada emaknya, fa'alaihi la'natullah, wajib bagi anak mendapatkan laknat Allah. Yang kedua, la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Sarfan al-wajiban, adlan ay masnunan, amal dia yang wajib sunnah. Kau sudah 5 kali haji, 40 umrah. Nah, al-jannatu tahta aqda ummahat. Surga ada seorang anak di bawah telapak kaki ibu. Timbul ini hadis dhaif. Al-jannatu tahta aqda ummahat. Surga seorang anak di bawah telapak kaki ibu, hadis lemah. Tapi ada maknanya sama. Hadisnya soal ilzam rijlaiha wajabat lakal jannatu. Urus kaki makmu, wajib bagimu mendapatkan surga. Mak mau ke pasar, sendalnya talinya kuning, satu biru.
Ibu ya? Ada nggak? Sebelah kuning, sebelah biru. Ini putus kanan, ini putus kiri. Sepasang tapi beda tali. Mak mana pasang? Bentar. Bu, ada. Sendal jepit ada berapa? 15.000. Yang baru. Mak pakai ini. Senang mak kita. Ngurus kakinya tok. Apa kata Nabi? Wajabat lakal jannatu, surga wajib untukmu. Wajabat lakal jannatu. Sama surga di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis sesuai. Maka hadirin rahimakumullah. Ya, urutan pertama ibu. Urutan kedua istri. Istri jangan disakiti, ditempeleng, nggak boleh. Diselingkuhi cewekan, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau air mata istri menangis karena disakiti fisiknya atau hatinya, hati-hati, air mata istri ada nilai di sisi Allah. Apabila air mata istri sudah dihitung oleh malaikat, hati-hati suami. Bapak ibu banyak pengalaman di masyarakat. Kalau seandainya suami istri panjang umur, kebanyakan di masyarakat lebih duluan ambruk laki-laki atau perempuan. Laki-laki. Saya lihat di Bandar Lampung. Kata istrinya, pulang pengajian mampir dulu ke rumah. Ternyata ada kakek-kakek udah kayak tengkorak. Setruk. Nenek tua ini yang nyuap. Gantikan pempes. Anak kemana bu? Nek, di Batam, di Kalimantan, di Singapura. Bapak kerjanya apa? Itu foto Mayor Jenderal. Sekarang, setelah keluar, galak ini dulu tak, jangan sekarang. Kempelan, belum ceweknya banyak, aku hanya menangis. Ingat saya, titah yang masih kita peringati maulid. Apabila disakiti istri, fisiknya atau hatinya, air matanya akan dihitung oleh malaikat. Hati-hati ketika sudah dihitung. Apabila dua-duanya panjang umur, akan duluan ambil laki-laki ke tempat perempuan. Walaupun fisik perempuan lemah. Untuk itu, ketika kita salah, tidak akan hina, tidak akan hilang wibawa suami mengambil tangan istri dengan cium tangan istri. Tapi yang laki-laki ini jangankan salah, benar pun dia nggak mau minta maaf ya. Gengsi. Apa bu? Gengsi dong. Iya, pikir. Tapi laki-laki sini nggak ada kan dia? Nggak ada betul. Bu, bapak-bapak kalau selisih sudah rendah, minta maaf. Khawatir tua panjang umur kita coba lihat masalah. Nenek tua dulu bakal pendekar mayor jenderal. Nah untuk itu sebelum itu tiba air mata maaf ya. Jadi air mata istrinya ada nilai di sisi Allah. Jangan sakiti mereka. Ya. Lalu yang ke ibu istri yang ketiga tadi pak anak perempuan. Untuk itulah apa hantar jemput capek. Sebab dalam hadis Bukhari ada siapa yang memiliki anak perempuan dididik menjadi wanita soleh sampai ke gerbang nikah, mak bapaknya sudah tercatat sebagai calon penghuni surga. Hadis Bukhari. Lebih baik calon penghuni surga daripada calon anggota dewan yang terpilih. Punya anak perempuan? Masya Allah. Yang belum buat lagi. Siapa yang ketemu anak perempuan? Bukan kawin lagi, buat lagi. Dalam kitab Qurratul Uyun ada kan? Itu ya. Kalau naik kanan, turun kanan, lahir anak laki-laki. Itu ada syariat. Kan anakku 4 perempuan 2 laki-laki. Yang kecil nomor 6, bukan bungsu atau mungkin brojol lagi nanti. Ya. Dalam kitab ini ulama menuliskan kalau sebelum ini pelajaran. Sebab begini kalau orang Lampung, anak perempuan pengen laki dia kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi. Banyak orang terhina. Lo kata orang Lampung ini kalau belum punya anak laki-laki, katanya putus silsilah keturunan. Ini nggak ngerti sejarah Nabi. Anak Nabi itu laki-laki Abdullah Ibrahim wafat sebelum umur 2 tahun. Ya, yang berlangsung dari 4 Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah radhiyallahu taala anhunna. 4 ini apakah pupus keturunan Nabi? Tidak, sebagian tetap ada.
Itu orang Lampung aja, sehingga kawin lagi dengan anak perempuan, pengen anak laki. Padahal dia masih tetap induknya satu, babonnya itu main kanan. Kalau naik dari kanan, selesai dulu dari kanan, istri suruh miring kanan bentar aja 15 menit. Insya Allah terbuahi induk telur carot anak laki-laki. Sekarang lanang kabeh main kiri. Kalau memulai dari kirinya istri, sudah selesai turunnya dulu itu, turun kiri kita. Berarti ibu-ibu kalau punya anak perempuan, suami suruh tidur sebelah kiri. Pak main kiri. Anak wedok, kan naik kiri turun kiri. Nanti setelah selesai jangan langsung bangun, berbaring secara syariat supaya terbuahi indung telur calon anak perempuan. Ada di Kuroto Uyun kok. Kita harus coba bukan? Usah ngerti. Yang aslinya ada, untuknya Latinnya ada. Kan tapi aku naik kiri kanan yang orang rumah wedok lanang lambung. Syariat, ya. Sungguh hadirin boleh. Kan hidup ini tidak lepas dari syariat, hakikat dan tarik. Awas nanti malah Pak naik kiri gitu. Insyaallah anak perempuan. Hadirin anak perempuan, berbahagialah yang punya anak perempuan. Cucu mak bapaknya sibuk, antar jemput apa adalah letih cucu perempuan jaga. Belum pulang jam 8 kemana? Cari. Lelah letih memang. Tapi sampai gerbang nikah kita sudah tercatat oleh malaikat hakim calon penghuni surga di dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi itu perempuan ya. Jadi kata Nabi, sayangi wanita, jangan sakiti ibu, lalu istri, lalu anak perempuan. Hadirin, Nabi wafat hari Senin, dimakamkan hari Rabu. Loh, apa nggak busuk? Ini Nabi, lalat nggak mau dekat. Nabi lewat di sini misalnya, sudah sejam, tahu Nabi bosan lewat. Aisyah meriwayatkan hadis Tirmidzi dalam kitab Syama'il. Setiap Nabi dari buang air kecil ke yang besar, bekas cebok, Aisyah lihat walaupun itu WC cemplung nggak ada zat keluar, langsung ditelan bumi. Itulah kata-kata apa yang ada di tubuh Nabi suci. Tidak pernah kita coba kalau kita dari makan jengkol kurang nyiram, bapak pesen makan jengkol. Semata Nabi tidak ada bau apa. Buang air besar kecil bekas cemokan, cari Aisyah tidak ada zat. Seumur hidup Aisyah belum pernah melihat tinja dan air seni Nabi. Manusia suci, buka sama Indonesia. Ini yang sedang kita peringati. Manusia suci yang disucikan Allah Ta'ala lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bersama orang yang suci ini di surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf wabil khusus para alim, para ulama, para ustaz, sepuh. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.